Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza wa subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengenal macam-macam tauhid, makhluk yang diibadai, ditaati selain Allah di mana dia ridho, dan itu perkara yang harus dijauhi, dan tanda sempurna ketauhidan seseorang harus dijauhi yang namanya tauhid. Karena setiap nabi, setiap rasul ketika membimbing kepada umat, intinya bertauhid, menjauhi tauhid. Sebagaimana Allah menjelaskan, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa ja'tanibut tauhid. Dan sungguh telah diutus Rasul di setiap umat yang mengajak kepada umat, ayo menghamba semata kepada Allah saja dan jauhi yang namanya tauhid, makhluk yang disembah bersama Allah di mana itu ridho. Itulah kalimat tauhid. La ilaha illallah, tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Allah. Maka semua pantangan harus dibersihkan. Berikutnya insyaallah kita akan mengkaji tanya jawab seputar tauhid. Karena di antara sistem pendidikan yang dibimbingkan oleh Islam dalam bentuk ada pertanyaan, ada jawaban, karena umat diperintah bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahli zikir, ahli ilmu, bila kamu tidak mengetahui. Demikian juga praktek Jibril ketika menyampaikan wahyu juga ada di antaranya dalam bentuk tanya jawab yang biasa dikenal dengan hadis Jibril, yang ia datang pada Nabi SAW ketika sedang di sebuah majelis. Bajunya putih, rambutnya hitam, bersih, sepertinya orang setempat yang baru persiapan, tetapi gak dikenal. Kalau orang jauh pantasnya lusuh, tapi kok bugar. Langsung mendekat dan tanya sambil mengatakan ya Muhammadu. Ini menunjukkan orang asing, karena menyapa dengan bahasa Muhammad mestinya adabnya tidak boleh memanggil nama Nabi langsung seperti itu. Tetapi ketika orang itu asing, menyapa orang asing itu dengan panggilan ya Muhammad. Itu gaya orang Arab seperti itu. Tanya, mal iman, dijawab, bener engkau? Itu komentarnya. Tanya lagi, apa itu Islam? Dijawab tuntas. Dia berkomentar, benar engkau. Tanya lagi, apa itu ihsan? Dijawab. Tanya lagi, kapan kiamat terjadi?
Dijawab yang tanya dan yang bertanya, dan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Apa tanda-tandanya? Pertanyaannya lagi, dan seterusnya. Dan itu sahih. Berarti kalau begitu, diantara sistem penyampaian ilmu bisa ditanyakan dalam bentuk tanya jawab. Untuk memudahkan pemahaman tauhid, maka di sini kita akan mengkaji sebuah buku tulisan Syekh At-Tamimi rahimahullahu taala tentang masalah dalil-dalil keesaan Allah yang pemahamannya juga disampaikan dalam bentuk tanya jawab. Soal pertama, mal usulu as-salasatu allati yajibu alal insan ma'rifatuha. Apa 3 landasan utama yang setiap manusia wajib untuk mengetahui? Jawabnya, ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba harus mengetahui akan Allah Rabbnya. Seorang hamba harus mengetahui apa agamanya. Seorang hamba harus mengetahui siapa nabi yang diutus untuk umat yang terakhir. Dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu soal pertama, isinya bersama jawabannya tentang 3 landasan utama. Dan ini penting karena menjadi seolah kunci ketetapan nasib. Karena 3 ini semuanya akan ditanya. Bisa menjawab selamat, gak bisa menjawab celaka. Yaitu pertanyaan kubur, yang bila kita mengkaji kitab jenazah di Sahih Bukhari misal dan juga yang lain-lain, maka ini adalah dibahas. Dan kepada kematian supaya kita banyak mengingat, karena pesan Nabi SAW, aksiru zikra hazimil ladat, supaya kamu memperbanyak mengingat perkara yang melenyapkan kelezatan. Artinya ketika orang hidup di dunia mengejar kelezatan akan dibikin lalai, dan itu celaka. Karena Allah menyebutkan alhaakumut takatsur, ambisimu berbangga-bangga, berbanyak-banyak mengejar kenikmatan dunia akan membuat kamu lalai. Itu akan baru selesai hatta zurutumul maqabir, bila kamu sudah ziarah kubur. Artinya semangat manusia, kerja kerasnya itu akan mandek bila sudah mati. Sementara ketika mati nggak dibawa apa yang telah ia usahakan, rumahnya, hartanya, kendaraannya, semua manusia, tinggal amalnya saja akan menjadi pendamping. Permasalahannya baik atau buruk. Itu akan membuat lalai apabila dikejar terus. Sementara dia itu bukan tujuan utama, tapi sebatas sarana. Dan itu semua akan baru berhenti ketika sudah mati. Atau mana yang kedua, ambisimu yang tidak bisa dikendalikan itu baru bisa diarahkan bila kamu banyak ziarah kubur. Kamu kok terlalu kebablasan, lalaimu gara-gara mengejar dunia, emangnya bila kamu mati tok gowo kabeh. Coba kamu lihat orang mati, opo sing digowo? Rumahnya gak dibawa, kendaraannya yang pernah ia banggakan, sampai baju indahnya sekarang dilepasi semuanya, diganti dengan lapisan kain polos yang hanya
dipotong, dibalutkan tanpa bentuk dan diikat begitu saja, kemudian ditanam di dalam tanah. Setelah itu tinggal pergi, sejarahnya habis. Apa yang kamu bawa? Kamu telah berpayah-payah, ternyata sekarang nggak ada yang kamu bawa. Sementara semula kamu punya pemikiran yahsabu anna malahu ahlada, seolah harta membuat kekal. Mana buktinya? Kemudian ketika orang banyak mengingat kepada kematian, di sana diberitahu bagaimana di antara kondisi alam kubur, dan itu termasuk perkara gaib yang harus diimani. Karena menjadi tuntutan akal, makhluk dibikin berjodoh. Di antara jodoh adalah ada awal, ada akhir, ada dunia, ada akhirat. Semisal ada kanan, ada kiri. Kalau dunia saja tanpa ada hari akhir, orang beramal saja tanpa balasan, itu namanya bukan makhluk. Kenapa? Tidak berjodoh. Kemestian berjodoh itu harus semisal bernafas, menghirup, mengembus, ada awal, ada akhir, ada tempat beramal, ada balasan. Dunia kan belum ada balasannya. Maka dari sini fitrah manusia mengakui adanya hari akhir, adanya kebangkitan, adanya pembalasan. Itu apabila tidak menggunakan wahyu tidak akan bisa dibongkar. Sementara bila orang itu hanya mengandalkan akal, itu hanya wilayah jangkauannya apa yang dipandang oleh mata, didengar oleh telinga, dijamah oleh tangan. Selebihnya alam kubur nggak bisa terjangkau sama sekali. Padahal fitrahnya mengatakan ada, kamu nggak bisa menjangkau. Maka di sini dibutuhkan pemberitaan wahyu. Kalau makhluk dicipta hanya untuk dunia saja tanpa wahyu nggak mengapa. Apa? Makhluk dicipta hanya untuk dunia saja. Hewan. Hewan semisal kambing, yang penting di depannya disuguhkan dedaunan hijau-hijauan, selesai. Tanpa ilmu cukup. Karena selama ini kita belum menjumpai kajian kita ada kambing yang hadir, ayam yang hadir, sapi yang hadir. Sementara kenyataannya mereka tanpa ilmu ternyata bisa hidup. Ketika sudah gemuk disembelih atau dijual, pol seperti itu. Nanti kalau manusia hanya mengandalkan akalnya, apa bedanya dengan hewan? Padahal dengan akalnya menuntut akan adanya hari akhir, maka di situ tanpa wahyu tidak akan bisa dibongkar. Ya, maka daripada itu tuntutan akal ada awal, ada akhir. Awal bisa dijangkau dengan sebab akal, akhir tidak bisa dijangkau tanpa wahyu. Makanya manusia wajib mempelajari wahyu yang membimbing untuk iman kepada yang gaib, iman kepada hari akhir, dibangkitkan nanti akan dibalas. Di antara yang diberitakan kepada kita adalah adanya pertanyaan kubur. Ketika bisa menjawab, akan dikatakan 6 solehan silahkan tidur yang pulas. Amal solehnya akan dijilmakan makhluk yang cakep. Ketika dia bertanya siapa kamu, jawabnya saya amal soleh. Itu enggak sendirian, ada temannya. Kesempatan yang lain dia pun juga diajak jalan-jalan untuk melihat, lalu dibuka pintu surga. Ketika terbuka mendapatkan hembusannya, dia melihat tempat tinggalnya, dia mengatakan, ya Allah segerakan kiamat supaya saya segera ketemu harta dan keluarga. Itu membahagiakan. Tapi apabila selama di dunia dia tidak mempelajari wahyu, berarti kehidupannya seperti hewan, hanya tahu hijau-hijauan, makan, selesai. Tuntutan akal nggak dipenuhi, mengimani adanya hari akhir, dia nggak sengaja belajar.
Makanya orang kafir itu Allah menjelaskan seperti hewan. Walladzina kafaru yatamata'un wa ya'kulun kama ta'kulu al-an'am wan naru maswalahum. Orang yang menutup wahyu, melihat wahyu gak mau, dengar wahyu gak mau, memikirkan bimbingan wahyu juga gak mau, membuka hatinya untuk mendapatkan hidayah juga gak mau. Dia menutup diri, itu namanya kafir. Sehingga menggunakan akal saja Allah menjelaskan itu seperti hewan, seneng-seneng dan makan-makan seperti hewan. Sehingga ketika dia harus dimasukkan ke alam kubur, ditanya dengan 3 hal, dia tidak bisa menjawab. Walau malaikat mengajari jawaban begini, tapi dia nggak punya ilmu, nggak ada keyakinan, maka dia pun juga tidak dikokohkan. Dia mengatakan ma'adri, hoh saja, dia mengatakan saya tidak tahu. Akhirnya dia mendapatkan siksa kubur. Ditampakkan makhluk yang sangat jelek, ditanya, siapa kamu? Saya amal jelekmu. Dibukakan pintu neraka, itu tempat tinggalmu, dan seterusnya. Makanya orang cerdas yang banyak berpikir ke sana, dunia tempat untuk menyiapkannya. Dunia yang kita miliki sebatas sarana, bukan tujuan utama. Karena Allah memerintahkan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan modal yang Allah berikan kepada kamu untuk mencari kampung akhirat, aman neraka, masuk ke dalam surga. Duniamu sebatas jangan kamu lupakan. Kenapa? Itu memang sarana kamu butuh. Kita digiring ke sana. Makanya kita wajib untuk mengenali, meyakini, mewujudkan tentang 3 landasan utama ini yang setiap orang akan ditanya di alam kuburnya. Dan alam kubur itu bukan kuburan. Kalau kuburan sebatas sepetak tanah digali, jasad ditanam, selesai, itu namanya kuburan. Tapi alam kubur bukan itu. Mana alam kubur? Nah, kita tidak tahu. Tapi kita diberitahu ada. Di mana? Kita nggak diberi keutamaan tempatnya, karena alamnya berbeda. Yang jelas kita wajib untuk menyiapkannya dengan 3 soal di atas, dan itu tidak bisa dibisikkan kecuali dia mempelajari, meyakini, mewujudkan dengan ketaatan, kemudian terjaga sampai mati. Itu 3 perkara penting yang kita wajib untuk mengenali. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabi yang diutus untuk membimbing kepada kamu. Berikutnya diperinci pada soalnya nomor 2. Man rabbuka, Rabbmu itu siapa? Dan ini butuh untuk ditanyakan, karena tuntutan akal ada itu bukan terjadi dengan sendirinya. Ada itu karena diadakan. Ini sebuah masalah yang siapapun wajib paham. Tuntutan akal, siapapun yang berakal akan menerima ada itu diadakan. Ya kan? Ada itu diadakan. Kalau orang itu mengatakan, enggak, saya ada terjadi dengan sendirinya, ini sudah tidak masuk akal lagi. Makanya Allah menanya, am khuliqu min ghairi syai'in am khalaqu anfusahum am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka itu dicipta tanpa adanya sesuatu? Enggak mungkin terjadi. Mungkinkah ada kotoran ayam tapi ayamnya tidak ada? Mungkinkah ada kotoran kambing, kambingnya enggak ada? Apa itu serintil? Dari mana? Terjadi dengan sendirinya. Siapa yang bisa menerima? Enggak ada angin, enggak ada orang, tiba-tiba saja pintunya terbuka.
Biasa atau merinding kira-kira? Kalau ada angin pantes, ada orang pantes. Nggak ada orang, nggak ada angin, ternyata pintunya terbuka, merinding nggak? Coba saya buka, langsung kepikiran, demit, nah begitu loh ya, malah merinding. Kalau begitu ada yang membuka, cuma nggak tampak mata. Maka di situ kita bisa menjajaki tuntutan akal, ada itu diadakan. Makanya kepada mereka yang mengatakan tidak, Allah menanya, emangnya iya mereka itu dicipta tanpa bahan? Ya ada itu ya diadakan, gitu jawabannya. Kalau gitu siapa yang mengadakan? Emangnya kamu mencipta dirimu sendiri? Dan orang nggak bisa membuktikan bisa menciptakan diri sendiri. Kita bisa menciptakan diri sendiri? Siapa dulu yang pernah merancang saya akan lahir di dunia, jadi laki-laki, jadi perempuan? Pernah mikir? Enggak kan? Ini jelas itu ada yang mengadakan. Kalau yang mengadakan alam, alam itu adakan diadakan, atau memang mereka itu yang bisa menciptakan alam raya? Lebih daripada itu nggak mungkin. Begitu ia lahir sudah tahu langit, tahu bumi, ada air, ada udara. Jelas bukan karya dia. Kalau gitu siapa? Yang bisa mencipta adalah pencipta alam raya. Disitulah kita cara mengenal kepada Allah. Itu cara mengenal kepada Allah. Maka akan ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Jawabnya, Rabbi, Rabbku adalah Allahu, Allah alladzi yang Rabbani, yang mencipta, mengatur, mengurus saya. Wa rabba jami'al alamin, dan yang mencipta, mengatur, mengurus, memiliki alam raya. Binikmatihi, semuanya Allah berkarya dengan penuh nikmat. Karena tidak ada karya Allah yang cacat, semuanya mengandung maslahat. Wa huwa ma'bud, itulah yang kusembah. Karena yang mencipta, mengatur, maka itu lengkap. Enggak mencipta saja tanpa mengatur. Mencipta ya mengatur, dicipta siap diatur. Kalau enggak siap diatur, mencipta sendiri. Bisa orang menciptakan diri sendiri? Lek enggak gelem diatur, ciptakan dirimu sendiri. Bila kamu bisa menciptakan dirimu sendiri, nggak usah kamu tak kepada siapa-siapa, aturin dirimu sendiri. Kenapa? Kamu yang bisa menciptakan dirimu sendiri, sementara tidak ada. Yang ada itu dicipta, makanya dicipta itu diatur. Allah laul khalqu wal amru, Allah itu mencipta, Allah itu yang mengatur. Laisa li ma'budun siwa, tidak ada buat saya yang diibadahi kecuali Allah yang mencipta saya. Itu cara mengenal kepada Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ada pada Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian, sanjungan, pengagungan semata hanya untuk Allah. Siapa Allah? Rabbul alamin. Rabbnya alam raya. Apa makna Rabb? Mencipta, mengatur, mengurus, memiliki. Nah begitu, nggak mencipta saja, juga mengatur, juga mengurus, juga memiliki. Wa kullu ma siwallahi alamun, dan segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Langit itu alam, bumi itu alam, air itu alam, udara itu alam, tumbuhan itu alam, diri-diri kita alam, hewan pun juga alam. Selain itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan saya salah satu dari alam, yaitu makhluk yang dicipta. Kalau tidak terima, silahkan kamu cipta dirimu sendiri. Nah begitu. Ketika orang-orang ingkar kepadanya hari kebangkitan, nggak mau dibangkitkan, sehingga Allah menantang, ya kalau memang kamu nggak mau dibangkitkan, mengingkari, ya silahkan kamu jadi batu, nanti tidak akan dibangkitkan. Kunu hijaratan au hadida au yakburu ma fi anfusikum au kama Allah ta'ala.
Kalau kamu tidak percaya, maka silakan saja kamu jadi batu atau jadi besi atau jadi apa yang kamu anggap sesuatu yang teguh, yang tidak akan bisa diurus, yang kamu nanti akan hidup mandiri. Ternyata mereka juga nggak bisa menjawab. Kalau gitu siapa yang bisa membangkitkan kita? Jawabnya, ya yang mencipta langit, mencipta bumi, mencipta kamu, itulah Allah. Itu akal kalah menghadapi dalil. Makanya kita mengenal Allah menggunakan pemikiran di atas dan sudah dibuktikan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya masuk soal yang ketiga. Makna Rabb? Rabb itu maknanya apa? Jawabnya Al-Malik, Al-Ma'bud, Al-Mutasarrif, wa Al-Mustahiqu lil ibadah. Arti Rabb, Allah dan Rabbul Alamin itu adalah Al-Malik, sang pemilik. Al-Ma'budu yang disembah, Al-Mutasarrifu yang mengatur, bahwa dan dia Al-Mustahiqu yang punya hak lil ibadati, untuk diibadahi. Semisal orang itu punya rumah, dia yang punya hak mengatur. Kita punya rumah, siapa yang ngatur? Tonggoni. Yang lebih tajam lagi, ketika orang itu menikah, siapa yang mempergauli? Sing rapi aku, sing mempergauli tonggoku, gitu ya. Ya geger nanti jadinya. Makanya Allah yang mencipta, dia yang mengatur, itu makna Rabb. Itu makna Rabb. Dan itu sangat jelas jawabannya seperti itu. Berikutnya seolah akan kita kaji waktu depan, dengan apa kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi materi pembahasan kita ke depan. Berikutnya kita masuk pada materi kedua dari kitab Fikih Al-Wajiz oleh Syekh Abdul Latif Badawi. Semoga Allah menjaganya dan menjaga kita semuanya. Kelanjutan tentang tema sujud sahwi. Ketika orang itu salah di dalam sholatnya, maka di sana ada penetralisir dengan sujud sahwi. Kita masuk di halaman 153, di situ rangkuman. Saya rangkum pakai bahasa kita saja. Nanti setelah rangkuman selesai, kita masuk di halaman 155, cerita tentang sholat jamaah. Peristiwa yang pernah terjadi sebagaimana periwayatan yang telah kita baca, ada 5 peristiwa tentang akhirnya di sana diselesaikan dengan sujud sahwi, yang itu hukumnya wajib. 1. Kebanyakan rokaat. Pernah mestinya hanya 4 jadi 5, pernah terjadi. Yang kedua, kebanyakan salam. Belum waktunya salam, akhirnya salam. Harus nambah, akhirnya salam lagi, salamnya double. Peristiwa yang ketiga adalah tidak tahiyat awal. Peristiwa yang keempat, lupa jumlah rokaat. Akhirnya ketika dicari ketemu. Yang kelima, lupa jumlah rokaat, ketika direnung gak ketemu. Setidaknya ini ada 5 peristiwa. Dengan 5 peristiwa ini yang bisa dirangkum, ternyata letak sujud sahwi ada yang sebelum salam, ada yang sesudah salam. Sebelum salam karena kurang, fungsinya sebagai penambahan. Bila kebanyakan, fungsi sujud sahwi nggih ngelongi. Berarti sujud sahwi lek kurang nggih nambahi, fungsi sujud sahwi lek kakian untuk apa? Untuk mengurangi. Rangkumannya seperti itu. Akhirnya dari situ letak sujud sahwi ada yang sebelum salam, ada yang sesudah salam. Yang sesudah salam ada 3, yang sebelum salam ada 2. Yang sebelum salam adalah mestinya tahiyat awal, tapi kebablasan berdiri dan sudah terlanjur tegak, maka jangan kembali duduk. Makmum diajak berdiri bila dia jadi imam.
Walaupun diingatkan dengan subhanallah, jangan turun. Kenapa? Imamnya kadung tegak berdiri, jamaah diajak untuk berdiri, dan imam diikuti, jamaah kudu manut. Berarti kalau gitu kehilangan tahiyat awal. Berarti fungsi susu sawi nambahi kekurangan. Namanya nambahi itu sebelum selesai ditambahkan, nanti baru selesai. Makanya itu sebelum salam. Akhirnya sudah tahiyat akhir, sebelum salam sahwi dulu. Allahu Akbar sujud, membaca bacaan sujud wajarnya. Allahu Akbar duduk, membaca bacaan di antara dua sujud wajarnya. Allahu Akbar sujud, membaca bacaan sujud wajarnya. Allahu Akbar duduk, baru salam. Yang kedua, terjadi kebingungan jumlah rakaat setelah dicari, dipikir, direnung, diiling-iling, gak ketemu. Makanya ia bangun apa yang ia anggap mantep. 2 atau 3, mana yang dipilih? 2 mesti 3 cik ragu. Ini termasuk kekurangan, karena nggak ketemu jawabannya. Maka itu nanti juga sahwinya sebelum salam. Ini 2. Berikutnya 3 yang terakhir adalah mestinya sholatnya 4 atau 3 atau 2, tetapi kebanyakan. Bila 2 jadi 3, bila 3 jadi 4, bila 4 jadi 5. Nah, karena kebanyakan maka sahwinya fungsinya untuk memotong. Ini fungsinya memotong. Maka itu ditempatkan di sesudah salam. Sholatnya sampai salam, kemudian sahwi untuk memotong kelebihannya. Sujud 2 kali kemudian salam lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, peristiwanya kebanyakan dalam bentuk salamnya. Dapat 2, mestinya tahiyat awal tapi bablas sak salami. Ketika ada yang mengingatkan, wah ternyata salah, lalu ditambahi berapa kurangnya, mungkin 1 atau 2, lalu salam. Ini jelas kebanyakan salam. Makanya sahwi untuk memotong. Makanya sholatnya sampai selesai salam, setelah itu sahwi, fungsinya untuk memotong. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketika dipikir, direnung, sudah ketemu, makanya sahwinya letaknya ada di luar salam. Untuk apa? Membuat setan gagal membisikkan. Itu rangkumannya tentang tempat sujud sahwi. 5 hal nanti bisa diingat-ingat. Kemudian apabila ada kesalahan jenis yang lain yang tidak diperinci, maka untuk menetralkan gangguan setan, maka silahkan sujud sahwi. Apabila peristiwanya di luar dari 5, di situ tidak ada ketetapan berada sebelum atau sesudahnya. Yang penting setiap kali ada kesalahan, kelupaan, maka dinetralkan dengan sujud sahwi, boleh sebelumnya, boleh sesudahnya. Sekarang kita masuk halaman 155, cerita tentang sholatul jamaah, sholat berjamaah. Artinya sholat yang dikerjakan dengan bareng. Kata al jamaah nggak sama dengan jamak. Lek jamak ini peraturan bahasa Arab tentang hitungan. Lek 1 mufrad, 2 musanna, lebih dari 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5, namanya jamak. Bila kita cerita tentang hitungan, jamak itu lebih daripada 2, karena 1 mufrad, 2 musanna. Tapi kalau jamaah, 2 orang sudah berjamaah, mananya bareng. Nggak cerita jumlah, cerita hitungan, tetapi cerita pengerjakan. Lek sendirian itu munfaridan ijen, lek bareng itu jamaatan, bareng. Kalau begitu minimal sholat berjamaah berapa jumlahnya? 2. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, jentrek.
kanan kiri, utara selatan. Yang selatan imam, yang utara imam makmumnya. Kalau laki dengan perempuan, perempuannya di belakangnya walaupun mahram. Perempuan dengan perempuan tetap jentrek. Walaupun perempuan berjamaah, ada imamnya, imamnya yang di tengah, nggak depan, nggak belakang, tapi sejajar. Itu tadi tentang makna al-jamaah, yaitu sholat yang dikerjakan dengan bareng. Sementara ketika cerita tentang masalah akidah, al-jamaah itu nanti ada definisi lain. Misalnya hadis menyebutkan alaikum bil jamaah, supaya kalian berjamaah. Itu maknanya adalah mengikuti sunnah, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, cara beragama yang saya dan sahabatku melakukan. Itu ketika al-jamaah cerita tentang masalah manhaj. Sekarang kata al-jamaah digunakan kaitan dengan sholat. Sholat berjamaah maknanya sholat yang dikerjakan dengan bareng. Insyaallah akan kita baca beberapa hadis, mungkin terwakili satu, yang lainnya nanti kita rangkumkan saja. Tentang hukumnya, al-jama'atu fardu ainin ala rijal illa min udhrin. Salat berjamaah itu kewajiban per pribadi, tidak bisa diwakilkan, dikenal dengan istilah fardu ain, kepada laki-laki yang dia tidak terkena udzur. Jadi kalau gitu hukum salat berjamaah untuk laki-laki yang nggak ada udzur hukumnya apa? Wajib. Udzur itu apa? Safar nggak bisa berhenti, numpak pesawat terbang, lek muduk malah ceblok, sepur ya malah bundas kabeh. Senada dengan itu namanya di luar kemampuan. Sakit, hilang kemampuan, atau hujan deras, memang ada rukhsah muadzin mengatakan shollu fi buyutikum, salatlah di rumah kamu masing-masing. Itu namanya udzur syar'i. Selagi tidak ada udzur syar'i, hukumnya adalah wajib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya, laqad hamamtu an amura bi khadabin, sungguh saya membuat sebuah ketetapan untuk perintahkan orang mengumpulkan kayu bakar. Fayuh toba, maka hanya dinyalakan. Summa amura bi shalah, kemudian saya perintahkan untuk sholat. Fayu adana, diadanilah untuknya. Summa amura julan fayu ummanasa, saya perintahkan seorang untuk ngimami. Summa ukhalifa ila rizal, kemudian saya akan merazia kepada beberapa orang. Tidak ada alasan syar'i kok nggak berjamaah, padahal itu sudah tahu ancamannya. Fauhariqu alaihim buyutahum, akan dibakar rumahnya. Walati nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya, law ya'lamu ahadum, andaikan satu di antara mereka tahu ketika berjamaah, yajitu arokon, dia nanti akan pulang membawa arok, saminan yang masih gemuk, au mirmatain, yang masih hasanatan baik, la syahida alisa, niscaya dia akan menghadiri sholat isya. Makna dari dua kalimat di atas, arok atau mirmatain, itu adalah tulang yang dagingnya ngumpul. Di mana itu? Tulang yang dagingnya ngumpul. Mirmatain itu paha. Pokoknya sapene gawedi. Atau arokan itu adalah tulang yang dagingnya masih full, belum dilepasi. Andaikan orang sholat berjamaah nanti pulang nenteng sak kresek begitu, ini kira-kira rame nggak kira-kira? La syahida lisani, saya akan menghadiri isya. Hadis di atas mewakili tentang hukumnya sholat berjamaah itu adalah wajib.
Orang yang beriman sadar dengan pahalanya sudah jadi penyemangat, tapi orang munafik akan semangat bila ada oleh-oleh dunianya. Makanya tanda mengetahui orang itu punya gejala iman apa enggak itu isya dan subuh. Yang itu berat. Apabila tanpa iming-iming dunia semangat, itu tanda keimanan, semoga kita mukmin. Tapi apabila baru datang ketika ada iming-iming, berangkat, kalau ndak malas, itu tanda-tanda kemunafikan. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat nifak. Hadis yang kedua, saya rangkumkan saja. Orang buta minta izin pada Nabi SAW karena nggak punya penuntun. Gimana kalau dia tidak menghadiri jamaah? Semula dijawab iya. Yang kedua ditanya, apakah kamu mendengar adzan? Dijawab mendengar. Kamu wajib. Jadi buta saja dengan sebab telinga mendengar wajib, apalagi gak buta. Apa bisa? Allah nanti akan mengantarkan. Karena jaminannya walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, siapa yang bersungguh jalan kami akan dibimbing. Dan itu banyak terjadi. Orang buta bisa ke masjid, berangkat pulang selamat. Bahkan tetangga itu akhirnya buta, itu juga menikah, punya anak, punya sapi. Yang cari pakan siapa? Ya dia sendiri. Jadi buta itu ke sawah, tahu jalan, tahu rumput, pulang yang membawa. Ke masjid juga sendirian, kunjung ke rumah kerabatnya juga sendirian. Kok bisa sampai? Ya begitulah kenyataannya. Punya semangat, Allah memberikan. Dan berbagai macam kisah itu ada. Makanya yang paling utama, boleh buta matanya saja, asalkan hatinya tidak buta. Mata buta, hati tidak, Allah akan menuntun. Tapi mata melek, tapi hatinya yang buta. Wah, ini yang bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Hadis yang ketiga, siapa yang suka ketemu kepada Allah sebagai orang selamat, maka supaya dia menjaga sholat yang adzan dikumandangkan, karena itu tuntunan dari nabimu. Bila kamu sholat di rumah tidak mendatangi, berarti kamu menyelisih tuntunan nabimu, kamu nanti akan celaka. Siapa cerita ketika kami memantau, ternyata orang munafik itu orangnya, akhirnya jadi orang yang sesat. Hadis yang keempat, halaman 156, An Ibnu Abbas an Nabi sallam qol man sami'a nida falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udrin. Siapa yang mendengar adzan tapi dia tidak mendatangi, maka tidak sempurna nilai sholatnya kecuali ada uzur. Berarti dia akan menjadi orang yang terancam. Hadis yang terakhir bab ini, barang siapa satu daerah terdiri dari 3 orang kok enggak ditegakkan berjamaah, maka tanda-tandanya orang itu sedang dikuasai oleh setan. Sementara setan itu musuh, jangan diikuti. Kalau dikuasai berarti perkara yang amat sangat bahaya. Demikian 2 materi yang kita kaji pagi hari ini. Pertama tentang mengenal 3 pertanyaan yang kita wajib tahu, karena kita akan ditanya nanti ada di alam kubur. Bisa menjawab nanti akan selamat, nggak bisa menjawab celaka, maka kita siapkan sekarang. Yang kedua, diantara yang kita siapkan adalah dengan sholat berjamaah, itu menjadi sebab keselamatan yang telah Allah tetapkan. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.